hadir di kesempatannya berbahagia ini ya Bapak Ibu, walaupun mungkin dalam keadaan daring virtual, semoga tidak mengurangi esensi rasa kebersamaan yang selalu diperkuat, yang selalu dijunjung tinggi di SMP IT Nurul Azizi. Tiba-tiba keluar ya Pak Gopur. Ya, kayaknya Pak Jaya. Ya mungkin ada jaringan, masalah jaringan. Kita tunggu sebentar ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tiba-tiba keluar, nggak tahu kenapa, mungkin ini sudah dengar Pak Sayo? Sudah Pak. Oke, mohon maaf sekali lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Jaringan. Oke, baiklah. Iya, mungkin inilah qadarullah Bapak Ibu ya. Tidak kita tahu saya sudah ada masalah di jaringannya mungkin. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya ya Bu. Izin saya membacakan susunan acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Mungkin ini kegiatan yang lebih sharing atau lebih bertukar informasi, tidak terlalu serius ya Bapak Ibu ya. Adapun begitu saya bacakan susunan acaranya secara singkat, pembukaan oleh MC, kemudian ayat suci yang akan dibacakan oleh Ibu Muflihaini MPD, kemudian teknis POMG yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Nurlailawati SP, kemudian nanti diskusi antara, atau mungkin ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu, nanti akan dibuka di pertengahan. Kemudian nanti penutup mungkin ada tambahan dari beberapa guru, walau wali kelas masing-masing yang ingin menyampaikan informasi ataupun yang ingin disampaikan boleh. Itu saja susunan acaranya. Baiklah, untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci yang akan dilantunkan oleh Ibu Muflihaini MPD. Kepada Ibu dipersilakan waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum
wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wasakhkhara lakumul anhar wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Syukran untuk Ibu Muflihah ini, MPD, atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Lanjut selanjutnya, kita akan masuk Bapak Ibu sekalian kepada teknis atau sosialisasi teknis pembelajaran selama kegiatan daring ini oleh Ibu Lela. Cuman sebelum beranjak ke sana, mungkin saya berikan sedikit pengantar bahwasanya kemarin Bapak Ibu sekalian, mungkin kami selaku wali kelas memberikan pengumuman yang cukup mendadak ya, karena dilihat situasi yang cukup juga genting, jadi mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat, kurang lebih demikian. Nah, maka dari itu mungkin ini akan disampaikan secara teknisnya, secara jauh akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurlailawati SP selaku kesiswaan yang sudah merancang teknisnya. Maka dari itu kepada Ibu Siti Nurlailawati dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Reski atas waktunya.
cukup apik pembukaannya dengan dua buah pantun Pak Reski. Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih saya ucapkan kembali kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan virtual kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulainya, sebelumnya 2 minggu belakangan ini SMP terutama guru dan juga muridnya mengalami sakit yang hampir bersamaan gejalanya, yaitu demam, flu, dan batuk. Nah, oleh karena itu kami para guru mengambil kesimpulan untuk istirahatkan sejenak PTM-nya, pembelajaran tatap mukanya. Jadi untuk 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran daring melalui Google Meet. Baik, hasil rapat kami hari Jumat semalam Bapak Ibu mengenai pembelajaran atau kegiatan kita 2 minggu ke depan. Yang pertama adalah ujian bulanan akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Februari 2022 secara daring dengan menggunakan Google Form dan akan diawasi oleh masing-masing guru bidang studi bermata pelajaran dengan menggunakan Google Meet. Ya, rosternya nanti akan kami share ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Selanjutnya setelah ujian Bapak Ibu itu ada hari-hari terjepit nasional. Yang pertama itu tanggal 28 Februari itu ada libur Isra wal Mi'raj, tapi untuk kalender dinas atau pemerintah itu di tanggal 1 liburnya. Nah, selanjutnya ada lagi libur di tanggal 3 kalau saya nggak salah ya. Jadi untuk sementara 2 minggu ke depan pembelajaran akan dari tanggal 21 Februari sampai dengan 5 Maret 2022. Nah, pada tanggal 1 Maret dan tanggal 3 Maret adalah hari libur, Ayah Bunda. Jadi nanti akan diadakan yang namanya Isra wal Mi'raj tanggal 28 Februari secara daring. Baik, selanjutnya laporan hasil ujian bulanan Januari dan Februari. Mohon izin ya Bapak Ibu akan kami berikan atau kami share pada tanggal 4 Maret 2022. Nah, untuk 2 minggu ke depan, ekskul ditiadakan selama daring. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, itu saja yang saya share ke Ayah Bunda. Maksudnya untuk 2 minggu ke depan pembelajaran akan diadakan secara daring. Nah, setelah itu semoga kita sudah bisa melaksanakan PTM kembali seperti semula. Terima kasih Bapak Ibu. Secara daring itulah. Itu deh. Ali daring itu Cocang. Cocang nggak apa-apa lah, udah gede kan Din. Kok bisa si Arta Yuna Ataris. Baik Pak Reski, silakan Pak Reski. Oke, baik Ibu Siti Nurlelawati atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan mengenai teknisnya. Ini saya rangkum kembali. Mungkin Bapak Ibu tadi yang terlewat saya rangkum kembali secara sedikit ya. Insya Allah tanggal 21 Februari sampai tanggal 5 Maret nanti akan ujian secara daring virtual memakai Google Form ya Bapak Ibu, dan nanti akan dipantau dari 5 Maret. 21 Februari sampai 5 Maret, betul sekali Mama Ratu. 25 sampai 25 Pak Reski ujian bulanannya. Tanggal 21 sampai dengan 25 Februari Pak. 25 Februari, mohon maaf ya, saya ralat. 25 Februari yang nanti teknisnya akan diawasi masing-masing oleh wali kelas masing-masing ataupun guru bidang studi ya, guru bidang studi melalui Google Meet ya, betul sekali. Kemudian nanti akan ada perayaan Isra Mi'raj secara daring juga ya, Bu Lela ya. Iya Pak Reski, tanggal 28 Februari. Karena Bapak Ibu mengingat situasi yang banyaknya penyakit
Banyaknya saya lihat kemarin itu anak-anak yang jatuh sakit karena musim pancaroba ya, karena kan musim sekarang ini sangat kadang hujan, kadang panas. Yang saya sendiri pun pribadi sebenarnya masih belum terlalu fit karena kemarin saya sakit pada hari Sabtu lalu, sudah minum obat cuma ya begitulah, kadang sembuh, kadang flu dan lain sebagainya. Jadi itu kenapa kemarin kebijakan sekolah, kebijakan sekolah membuatnya daring seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika ada mungkin yang ingin disampaikan atau kita berdiskusi santai saja, saya persilahkan dengan segala hormat. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya lempar ke Bapak Ibu selaku wali murid. Pak Cahyo. Oke, Pak Cahyo duluan. Baiklah, Pak Cahyo, dipersilakan. Mungkin bisa memberikan sedikit info tambahan kepada Ayah Bunda di sini. Jadi Ayah Bunda, ini karena melihat berbagai sumber ya Ayah Bunda, terutama dari saya selaku wali kelas 9A Ibnu Batuta. Jadi Ayah Bunda, kebetulan para orang tua di kelas saya itu memang ada beberapa yang bekerja di dinas kesehatan juga, dan ada yang sebagai nakes juga bahkan. Jadi memang ada beberapa informasi ini untuk posisi di rumah sakit ya, di Adam Malik maupun di rumah sakit haji ya, itu memang sudah ada beberapa pasien lagi yang masuk ya Bunda ya, untuk karena mereka memang terpapar COVID. Tapi saya kurang tahu apakah itu karena varian virus yang baru ini ataupun karena mungkin masih varian lama. Dan kebetulan kalau saya lihat selama kita masuk itu, kita masih PTM terbatas, itu ketika 2 minggu terakhir ini sebelum kita melaksanakan harus memutuskan untuk daring, itu banyak sekali anak-anak saya yang memang itu sakit ya Bunda ya. Bahkan sudah ada yang lebih dari 3 hari itu sakit demam dan sakit batuk. Jadi gejalanya itu memang seperti yang digambarkan oleh pemerintah dan dari Dinas Kesehatan juga, bahwa gejala Omikron ini memang seperti flu biasa ya Bunda ya, seperti kita sakit flu aja, jadi cuma sekedar batuk, demam, pilek biasa. Nah, jadi kami sempat ini juga saya perhatikan kok anak-anak banyak sekali yang sakit gitu Bunda ya. Bahkan terakhir kemarin ketika hari Senin kita masuk, itu ada yang pulang dari sekolah itu juga merasakan demam. Jadi tambah lagi sakitnya gitu Bunda. Dan memang ada info juga bahwa beberapa sekolah di Medan ini memang mereka memutuskan untuk kembali melaksanakan daring. Bahkan ada yang ditutup full Bunda. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali di sekolah karena akan disterilkan. Nah, jadi sekedar info ya Bunda ya. Jadi selama kita melaksanakan daring nanti insya Allah sekolah kita akan disterilkan ya Bunda ya. Karena mungkin sebagai salah satu langkah antisipasi ya, kita tidak berpikiran yang buruk ya Bunda, tapi kan kita kalau bisa melakukan antisipasi jangan sampai sekolah kita nanti ada yang istilahnya nauzubillah min dzalik ya terpapar ya Bunda ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya langkah ini, kebijakan ini, sekolah nanti akan kita sterilisasikan, mudah-mudahan bisa mengantisipasi ya Bunda ya, sehingga ketika harapan kita nanti di tanggal 7 ya Bunda ya, di tanggal 7 kita sudah melaksanakan PTM lagi, kita bisa melaksanakannya dengan secara maksimal, dalam artian anak-anak itu bisa masuk kurang lebih ada 80-90% gitu Bunda. Jadi kalau misal pun ada yang izin ya hanya 1-2 anak gitu. Ini kalau saya pantau dari tiap kelas dari 7A sampai kelas 9B itu per kelas itu rata-rata ada 5 sampai bahkan ya, ada 8 anak yang sakit setiap harinya itu Bunda. Setiap harinya seperti itu. Jadi ya kami terus mengadakan sedikit perbincangan juga kan, ada sedikit rapat kecil, makanya terus ada info mendadak itu Bunda di hari Senin malam ya, dan kami mohon maaf harus menyampaikan itu secara mendadak karena memang itu langkah yang kami ambil untuk antisipasi Bunda, supaya tidak ada sakit yang berkelanjutan untuk anak-anak. Itu ya Bunda. Jadi dari kondisi kelas saya memang jujur banyak sekali yang terkena sakit Bunda ya, demam. Mudah-mudahan mereka tidak ada berita yang ini ya, yang mengkhawatirkan artinya terpapar atau tidak gitu Bunda ya. Harapan kami sih mudah-mudahan anak semua itu sehat semua, tidak ada yang terkena gitu Bunda. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Rizky. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Cahyo, memang
itulah yang fakta di lapangan, bahwasanya kemarin pun dari saya kebetulan wali kelas 9B, demikian juga ada 4 orang anak yang demam tidak hadir, dan itu setiap hari ada bertambah, ada 5 orang anak yang sakit, yang demam dan lain sebagainya. Maka kemarin itu memang kami putuskan ambil kebijakan yang cukup cepat untuk membuatnya daring. Nah, maka tadi sudah disampaikan teknisnya oleh Ibu Siti Nur Lailawati. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai kejelasan dan lain sebagainya, dipersilahkan waktu dan tempat. Belum ada ya, mungkin di chat ya. Oh, belum ada ya Bapak Ibu, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu wali kelas lain ingin menambahkan? Atau mungkin Pak Ghazali bisa menambahkan, ada mungkin yang ingin disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky waktunya. Yang kami hormati Pak Gofur, Bapak Ibu guru SMP Islam Terpadu Nurul Azizi, dan Bapak Ibunda wali santri-santriwati SMP Islam Terpadu Nurul Azizi. Salam hormat kami. Melalui Zoom ini kita berkumpul pagi ini untuk membicarakan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Alhamdulillah kita telah mencoba untuk melaksanakan PTM kurang lebih 2 minggu. Dari hasil PTM yang kita laksanakan itu, minggu-minggu awal ya, itu berjalan alhamdulillah cukup baik. Namun belakangan banyak siswa termasuk juga kami guru yang kesehatannya kurang terganggu lah ya. Ya, flu, pilek, batuk. Memang sebelum minggu ini, minggu kemarin ya, sebelumnya kan saya sudah coba mengusulkan untuk kita kembali daring karena melihat perkembangan yang makin hari kok makin banyak anak yang sakit kan. Akhirnya dilaksanakan pada Senin kemarin yang sifatnya sedikit agak dadaan. Nah sampai sekarang pun kami ini dalam kondisi yang kurang fit juga. Jadi Bapak Ibu kami mohon maaf atas mungkin ketidaknyamanan cara belajar kita. Kita coba optimalkan dengan sistem ganti ya, shift sesi 1, sesi 2 dengan berharap dan menjaga jarak di kelas. Namun ternyata kita juga dalam kondisi mungkin pancaroba dan sebagainya, belum lagi ada isu Omikron dan sebagainya, sehingga kita kondisi saat ini banyak anak yang sakit, begitu juga guru. Wallahu a'lam apa ini penyakit flu biasa atau ya na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ini ya, tidak COVID. Secara protokol kesehatan kita sudah coba setiap pagi mengambil suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, begitu juga di kelas. Ya. Usaha itu sudah kita lakukan. Cuman memang ada kalau ketika saat perpulangan itu gantian shift. Nah di sini karena anak tidak dijemput tepat waktu atau mungkin yang memakai Gojek ya juga tidak tepat waktu, sehingga anak banyak juga yang tidak langsung pulang. Nah ini juga menjadi evaluasi bagi kami. Kemudian jajan, ini Bapak Ayah Bunda mohon maaf melalui kesempatan ini, kalaupun nanti kita ada PTM di tanggal 7, mohonlah untuk
membawakan bekal sajalah anaknya. Karena selama ini saya pribadi menjaga itu. Di gerbang, anak-anak tidak saya kasih keluar, tidak kasih jajan, karena memang kita khawatir ada hal-hal yang seperti ini. Sehingga nanti takutnya ada kesalahpahaman. Bisa saja sekolah yang disalahkan, sekolah bisa juga menyalahkan orang yang menjual jajanan ya. Jadi kepada ya Bunda kami mohon tadi untuk kiranya anak-anak enggaklah dikasih jajan, biar supaya mereka betul-betul kita jaga gitu. Di sekolah kalaupun mereka bawa bekal sajalah, makan di sekolah lebih aman. Dan ini setiap saya masuk di kelas berapapun saya masuk, maka pesan saya di awal dan di akhir pelajaran pasti itu, untuk tidak jajan. Namun akhirnya ketika kami masuk pada sesi kedua, sudah anak-anak yang tadinya bisa saya tahan untuk tidak jajan, ketika kami masuk mengajar, nah mereka akhirnya jajan juga. Nah disinilah begitu juga pas sesi kedua, pas pulangan, nah itu lebih banyak saya perhatikan anak-anak jajan, karena kita juga tidak bisa melarang orang untuk berjualan. Jadi kepada ayah bunda, mohon maaf kami, kiranya nanti kalau kita masuk PTM di tanggal 7, pada anak-anak untuk tidak dikasih jajan, nah lebih bagus kita kasih bekal. Saya rasa barangkali itulah tambahan dari saya kepada kita semua, sama-sama kita antisipasi ini, karena ini menjadi tanggung jawab berat sama kita, tanggung jawab untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, bukan cuma sekedar perlu ilmu, tapi keselamatan, kesehatan itu jauh lebih penting. Karena seperti ini kalau kita pun tak sehat, apa yang tak bisa juga terbuat apa-apa gitu kan. Jadi itu saja barangkali untuk sama-sama kita perhatikan ke depannya, supaya protokol kesehatan kita pun bisa lebih ketat lagi. Demikian saja Pak Rizky, Pak Gopur, dan Ayah Bunda. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ghazali atas arahan dan bimbingan dan masukannya terkait, dan juga mungkin evaluasi Pak ya, kemarin selama PTM terbatas ada yang di lapangan didapati anak jajan dan lain sebagainya, dan juga terjadinya kerumunan ya. Mungkin saya lempar kembali ke Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, yang ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Cahyo, atau mungkin Pak Bahar, atau wali kelas yang lain yang hadir pada ruang meet kali ini. Mungkin Pak Gopur, Pak Rizky, ada yang mau ditambahkan? Oh iya ada Pak Gopur ya. Pak Gopur. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu orang tua siswa, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual kembali ya Bapak Ibu, dalam rangka untuk menyampaikan sosialisasi teknis pembelajaran berkelanjutan atau 2 minggu ke depannya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah di bulan Oktober yang lalu kita sudah bisa melaksanakan tatap muka terbatas sampai kemarin terakhir di hari Senin. Jadi lebih kurang 4 bulan kita melaksanakan tatap muka terbatas, dan rasanya senang sekali bisa bertatap muka langsung begitu dengan anak-anak Bapak Ibu. Kemudian ya mungkin di luar dari keinginan kita, di luar dari
ekspektasi kondisi di lapangan sepertinya semakin banyak kasus anak-anak yang sakit begitu Bapak Ibu ya. Ditambah lagi juga dengan guru juga sakit gitu. Jadi tentu saja ini menjadi evaluasi Bapak Ibu. Ditambah lagi memang dari kami dapat info dari dinas juga edaran bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran itu dilakukan hybrid gitu, hybrid. Jadi setengah tatap muka, setengah daring gitu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak info juga ada beberapa sekolah yang ditutup karena ada siswanya terpapar gitu Bapak Ibu. Jadi ditambah lagi kemarin kami dapat info juga dari Pak Ghazali bahwasanya sekolah kita itu dari TK sampai unit SMP itu untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah dulu karena untuk disterilkan begitu Bapak Ibu. Jadi dengan berat hati untuk keselamatan bersama Bapak Ibu, jadi kami mohon izin kami melaksanakan pembelajaran kembali daring. Tentu saja ini harapan kita walaupun mungkin tidak semaksimal waktu kita tatap muka terbatas, tapi ini mungkin ikhtiar alternatif yang terbaik saat ini begitu Bapak Ibu. Jadi kami mohon izin seperti yang telah kami rapatkan kemarin dan telah disampaikan oleh Bu Lela tadi untuk 2 minggu ke depan Bapak Ibu. Jadi kami melaksanakan pembelajaran daring. Kami mohon izin Bapak Ibu ya, semoga mudah-mudahan nanti setelah 2 minggu ini kondisi sudah jauh lebih baik dan kita bisa melaksanakan tatap muka terbatas kembali. Insya Allah di tanggal 7 Maret 2022. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya, jadi kami mohon izin. Tapi walaupun demikian kami tetap menerima saran masukan dari Bapak Ibu, bagaimana mungkin ada yang lebih baik lagi, sehingga kita sama-sama bekerja sama dalam mendidik ananda kita begitu. Mungkin itu aja Pak Rizky. Oke, baik Pak Goko, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin sudah jam 10 Bapak Ibu, mungkin di akhir mungkin ada lagi yang mungkin ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan. Ya, mohon izin Pak Rizky. Jadi oke, silakan Pak Cahyo. Ya, kepada Ayah Bunda, kami tetap menampung saran ya Bunda ya, dan sharingnya mungkin nanti atau ada info yang akan disampaikan kepada kami, silakan Bunda, kami selalu menerima japri ya. Tidak menutup juga untuk para orang tua ya, wali murid kelas 9 Ayub Nubatuta. Kalau ada info terbaru mohon disampaikan ke kami ya Ayah Bunda ya. Jadi biar kami juga ikut tahu perkembangan, apalagi yang sekarang bekerja di Dinas Kesehatan ataupun di tenaga kesehatan ya, di Nakes, mungkin bisa diinfokan ke kami ya Bunda ya, karena ya kita inginnya kan jangan sampailah nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh ya Bunda ya. Jadi mudah-mudahan harapan kami selama proses riset selama 2 minggu ini ya sampai tanggal 5 kita betul-betul bisa diberikan kesehatan terutama kepada anak-anak kita dan kepada kami para guru, sehingga ketika kita melaksanakan PTM di tanggal 7 Maret nanti kita bisa betul-betul maksimal gitu ya Bunda ya. Jadi seperti ketika bulan Oktober kemarin, insya Allah ya kita sangat maksimal Bunda ya, karena kita betul-betul sangat menginginkan untuk PTM yang mudah-mudahan dengan setelah kita reses selama 2 minggu ini harapan kita ya giroh kita itu seperti ketika bulan Oktober kemarin itu. Jadi kita semangat lagi untuk melaksanakan PTM dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat gitu. Jadi ya Bunda, saya pribadi nanti silakan Bunda bisa japri ke saya kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin di forum ini terbatas waktu ya dan tempat, jadi nanti bisa sewaktu-waktu saya insya Allah selalu siap ya Bunda ya, silakan japri saya. Itu mungkin Pak Rizky, dan mungkin nanti ada info secara resmi ya Pak Gopur ya, disampaikan kepada Ayah Bunda juga. Itu Pak Rizky, terima kasih Pak Rizky ya. Oke, terima kasih banyak Pak Cahyo Utomo atas tambahannya dan syaratnya.
Ya, senada dengan yang disampaikan Pak Cahyo, Bapak Ibu sekalian, saya pun begitu juga di 9B Ibnu Khaldun. Mungkin di sini ada orang tua atau wali murid dari 9B Ibnu Khaldun yang hadir dan tidak bisa saya sapa satu persatu. Kalaupun misalnya ada yang ingin informasi yang ingin diberikan atau saran atau gimana baiknya, boleh dikomunikasikan ke saya selaku wali kelasnya. Begitu juga mungkin dengan Bapak Ibu wali kelas yang lain. Di kelas 7 ada Bu Haini, ada Bu Andri, di kelas 8 ada Pak Bahar, ada Bu Niza, dan di kelas 9 ada saya dan ada Pak Cahyo. Oke, mungkin itu saja ya Pak Gofur. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Gofur? Mungkin Pak Rizky bisa minta masukan dari orang tua yang mungkin yang latar belakangnya dari Nakes, Pak Rizky, berkaitan dengan kondisi saat ini. Kalaupun misal ada kita yang sakit, mungkin ada arahan bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Oke, baik Pak Gofur. Kalau minggu lalu kemarin pertemuan POMG minggu lalu di kelas 9 kebetulan ada ibundanya dari Ayah Dara ya Pak Cahyo ya kalau saya tak salah. Bunda Ayah. Yang memberikan masukan. Cuman saya di sini tidak nampak Pak ya. Tidak melihat apakah Bunda Ayah hadir atau tidak. Mungkin saya izin menyapa dulu ya Bapak. Assalamualaikum. Apakah ada Bunda Ayah Dara? Ya. Waalaikumsalam Bapak, Ibu, Guru. Hadir. Oh, ini dengan bundanya Ayah, betul Bu? Bundanya Emery. Oh, Zaki Emery ada. Oh iya. Bunda Zaki Emery, mungkin ada yang bisa diberikan tipsnya kepada kami Bunda, karena kondisi sekarang ada beberapa guru dan anak-anak kita yang demam ini. Ya, nggak ada Pak. Kalau saya sih ikutin arahan dari sekolah aja. Kalau memang urgensi diambil daring, ya kami ikuti. Nggak ada masalah sih Pak. Oke. Tanggal 17 Maret. Tadi nanti tanya Ibu Aini nanti lagi sana di jalan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Putri, bundanya dari Zeki Emery 7B ya Bu ya kalau saya nggak salah Bu ya. Iya Pak Rizky, benar. Oke, terima kasih Bu sudah berhadir dan juga sudah memberikan tanggapannya Ibu Putri. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang lain yang ingin memberikan masukan atau sarannya. Silakan. Pak Rizky, mungkin dari Ibu Poppy, ibunda dari Radit mungkin. Oh, hadir di sini. Assalamualaikum Ibu Poppy. Ya. Ini siap. Ini Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Maaf saya nggak bisa ngidupkan kamera ya Pak. Oh nggak apa-apa Bu. Ini dengan ibunya siapa Bu ya? Mohon Ibu maaf. Sauki Firly Pak. Oh Ibu Sauki Firly ya. Ya Bu, silahkan. Saya dari Kementerian Perhubungan yang berhubungan dengan masyarakat ya Pak ya. Oke siap Bu. Siap. Jadi saya mau menghimbau ini kemarin kan ada juga kejadian sama menteri kami, Pak Budi Karya. Saya juga sudah bilang sama Pak Budi Karya, walaupun kita terpapar COVID, kita jangan panik. Saya bilang, tetap tenang, slow down, banyak minum dan banyak vitamin. Sudah itu, kalaupun seandainya batuk pilek itu bukannya virus COVID juga itu Pak. Itu aja saya ingin sarankan ya kepada Ibu, entah Ibu gurunya Sauki Firly atau Bapak gurunya Sauki Firly, anak saya. Saya cuma mau membilangkan jangan panik. Itu aja. Minum vitamin yang 500 gram pagi dan sore. Karena kalau seandainya kita panik, kita akan dicap sebagai
positif COVID Omikron. Itu aja Pak. Jadi kami kemarin itu saya perhatikan anak saya panas tinggi. Kalau saya bawa ke rumah sakit, dia sudah pasti positif Omikron. Cuma saya tenang menghadapinya Pak. Saya kasih minum banyak-banyak, ya kira-kira setengah jam sekali itu 1 liter saya kasih anak saya. Sudah itu saya kasihkan minum obat panas, saya kasihkan dia minum obat vitamin. Alhamdulillah Pak, hanya 1 hari dia demam. Setelah itu baru saya cek ke rumah sakit, dia ternyata negatif. Jadi kuncinya cuma 1 Pak Rizky, jangan panik. Jangan panik, betul. Kalau seandainya Pak Rizky itu misalnya tenggorokan gatal atau sakit, saya hanya menganjurkan kumur-kumur air garam Pak, hangat-hangat kuku. Nah, itu saran saya. Karena kemarin juga Pak Budi Karya saya bilang gitu, menteri kami, saya bilang jangan panik Pak ya, saya bilang cukup kumur-kumur, kalau susah nelan atau sakit tenggorokan, kumur-kumur aja dengan air garam sekalian telan dikit. Itu insya Allah Pak, itu aja yang saya anjurkan sama Bapak. Bapak alhamdulillah sembuh, tidak positif lagi. Itu aja ya. Izin Pak Rizky, izin Pak Gopur, saya menambahkan itu aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak Ibunda Shoki Firly ya dari 8B kalau nggak salah saya ya. Terima kasih banyak. Betul sekali ya yang dikatakan Ibunda Shoki Firly bahwasanya jangan panik ya Bapak Ibu sekalian. Kadang kan kalau kita panas ini di sekarang ini langsung ke sana arahnya ini COVID ini. Padahal yang perlu kita lakukan cukup tenang, yang seperti dianjurkan, seperti yang dikatakan Ibunda Shoki Firly tadi. Masya Allah, super sekali. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Pak Cahyo, gimana Pak Cahyo? Oke, sudah mantap. Pak Gofur, saya kembalikan ke Pak Gofur, bagaimana? Gimana Pak? Gopur, suaranya nggak terdengar Pak. Halo? Ya sudah Pak, sudah. Nah, sudah Ya. Pak. Iya, jadi kalau misalnya dari orang tua sudah tidak ada yang memberi masukan, mungkin udah bisa Pak Rizky kita tutup. Oh, tutup baiklah Pak Ya. Gofur. Demikian mungkin yang untuk kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini juga karena sudah melihat jam, sudah jam 10.26. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu, orang tua dari seluruh siswa dan siswi SMP IT Nurul Azizi dari kelas 7 sampai kelas 9 yang mungkin tidak bisa kami sapa satu persatu. Adapun saya bacakan kembali sedikit tentang inti dari pertemuan kita dari rapat, maksud saya dari POMG ya, pertemuan orang tua murid dan guru, yang kegiatan ini pada setiap setiap bulanan di akhir hari dilakukan ya, setiap Sabtu insya Allah. Dapat tadi disimpulkan yang diberitahukan Ibu Siti Nurlailawati, saya bacakan kembali bahwasannya Bapak Ibu sekalian, kegiatan sekolah kembali kepada daring ya dalam jaringan, yaitu pada tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2022. Adapun ujian bulanan Februari ini jatuh pada tanggal 21 sampai dengan 5 Februari. Tanggal 21 sampai dengan 25 Februari 2022. Kemudian Isra Mi'raj tanggal 28 Februari via Zoom Meet. Dan insya Allah kalau tidak ada kendala pada tanggal 27 Maret ya, kalau nggak salah PTM
Betul Pak Cahyo? Bola? 7 Tanggal 7 Maret. Maret, Pak. Oh, 7 sorry Maret. saya salah tulis. Ah, nama-nama pada prestasi. pada tanggal 7 Maret insya Allah Bapak Ibu, jika tidak ada kendala, kembali PTM terbatas di SMP ITN Nurul Azizi. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur yang sudah menyediakan waktunya, Ibu Lailawati, Pak Gozali, Bu Haini, Bu Niza, Pak Bahar, Pak Cahyo yang sudah hadir di Zoom Meet kali ini. Saya selaku MC mengucapkan ribuan permohonan maaf jika terdapat banyak salah. Tadi di awal ada kesalahan teknis dari saya minta maaf. Maka dari itu kita tutup kegiatan rapat ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu yang berhadir dari orang tua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gofur. Tinggalkan dulu, selesai. Kayaknya kita